Halo, sampai jumpa kembali di Revinda Channel dan terima kasih sudah klik video ini. Para kaum rebahan profesional, bagaimana kabarnya? Masih suka menghayal, mimpi punya banyak uang tanpa bekerja? Hei, bangun bro, tidur lu kelamaan, main lu kurang jauh, pulang lu kurang malam. Daripada gasbut, mending pantengin nih video. Kali ini kita akan membahas film Triple Threat, di mana film ini dibintangi oleh Iko Uwais, Tony Jaa, dan Tiger Chen. Film ini disutradarai oleh Jesse V. Johnson dan rilis pada Maret 2019. Sebelum lanjut ke videonya, kembali saya ingatkan, pastikan kenyamanan Anda saat menonton, pakai wifi tetangga, nyalakan rokok, kenakan handsfree, and check it out. Di awal film, terlihat seorang miliarder bernama Siosan yang ingin menumpas kartel-kartel kriminal di Thailand, tepatnya di daerah Mahajaya. Warisan yang ia dapat dari sang ayah, semuanya ia donasikan untuk kemanusiaan. Sementara di suatu tempat di mana terdapat sekelompok orang bersenjata sedang menjalankan misinya, dan orang ini bernama Long Fei yang diperankan oleh Tiger Chen dan Payu oleh Tony Jaa. Kawanan ini dipimpin oleh The Frogs. Mereka berencana menyerang sebuah camp di tengah hutan, dan di dalam camp tersebut terdapat Jaka yang diperankan oleh Iko Uwais yang bersama istri dan beberapa temannya. Ia merupakan tentara bayaran yang ditugaskan menjaga camp tersebut. Saat kawanan itu menyerang camp, istri Jaka tertembak hingga meninggal. Jaka yang marah dan sedih karena telah kehilangan istrinya, ia berusaha untuk melawan dan berhadapan dengan Payo. Saat terjadi pergelutan di antara mereka, tiba-tiba Long Fei menembakkan meriam karbit dan Jaka pun terpental akibat sundulan asap meriam karbit tersebut, hingga membuat Payo mengira bahwa Jaka sudah tewas. Lalu dengan brutal, kawanan itu menghabisi setiap orang yang ada di sana. Dan ketika Payo akan membebaskan tahanan, kepala camp mengatakan bahwa orang tersebut adalah teroris paling mantul dan berbahaya. Ia bernama Polis. Setelah bebas, Polis membunuh kepala camp tersebut dengan tangan kosong. Setelah The Frogs memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan tempat tersebut, lalu mereka pun pergi dari sana. Namun, ternyata Jaka masih hidup dan dengan susah payah ia menguburkan mayat-mayat yang ada di sana termasuk mayat istrinya. Dengan rasa sedihnya ia bertekad akan membalaskan dendam atas kematian istrinya. Di keesokan harinya, seorang yang bernama Su Feng membaca berita bahwa Siosan telah mendonasikan seluruh warisannya untuk membasmi kejahatan di Mahajaya. Ia pun menelpon Polis untuk membunuh Siosan. Scenes berpindah di mana Jaka telah menemukan Payo dan Long Fei di tempat pertarungan ilegal. Jaka pun melihat pertarungan Payo yang sedang melawan jagoan di tempat tersebut. Dengan kemampuan Muay Thai-nya, ia dengan mudah mengalahkan jagoan-jagoan di sana. Lalu, Jaka ingin bertanding dan ia dihadapkan dengan Long Fei yang ahli Tai Chi. Dan dalam kejadian tersebut, terjadi pertarungan yang sangat menegangkan, di mana dalam pertarungan tersebut Jaka mengatakan bahwa ia akan membalas atas kematian istrinya. Disitulah Long Fei mengetahui bahwa Jaka adalah orang dari camp yang mereka serbu waktu itu. Namun Jaka yang sedang dalam keadaan terluka, ia akhirnya kalah dalam pertarungan tersebut. Lalu Long Fei dan Payo pun membawanya pulang untuk diobati ke tukang urut. Sesampainya di sana, ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa mereka telah dibayar untuk menjalankan misi kemanusiaan, namun mereka telah dibohongi. Ketika itu, Payo berencana menyelamatkan para sandera, tapi The Frogs memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Payo dan Long Fei. Untungnya mereka berhasil membebaskan diri dan para sandera dari ruang bawah tanah sebelum bom meledak. Sebenarnya, Payo dan Long Fei telah dikhianati dan ditinggalkan untuk mati. Dan mereka berdua punya musuh yang sama, sehingga Jaka pun mengatakan yang dilakukannya di camp saat itu, bahwa ia dan teman-temannya merupakan tentara bayaran yang ditugaskan untuk menjaga camp tersebut.
Lalu Payo berencana untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu agar ia bisa balas dendam. Dan Jaka pun mengatakan bahwa ia mempunyai banyak kontak yang bisa dihubungi untuk mencari donasi. Lalu ia meminta untuk bekerja sama dan mereka akhirnya menyetujuinya. Di sisi lain, terlihat Xiaoshan yang sedang dalam perjalanan. Ia menuju sebuah hotel dan hendak melakukan wawancara di sana. Sementara Long Fei dan Payo yang terbangun dari tidurnya menyadari bahwa Jaka sudah tidak ada di tempat itu. Lalu tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka berdua. Sementara Jaka yang sedang menelpon polis dan mengatakan bahwa ada 2 orang yang selamat dari penyerangan camp waktu itu yang ditahan di kantor polisi. Di sisi lain, Xiaoshan yang selesai wawancara sudah dipantau oleh polis dan kawanannya, dan mereka langsung menyerang dengan menembaki semua orang yang ada di sana. Tetapi Xiaoshan berhasil melarikan diri, lalu ia menuju kantor polisi Mahajaya. Polis pun dan anak buahnya dengan cepat menuju ke sana. Dan saat Xiaoshan tiba di kantor polisi, karena keterbatasan bahasa, Long Fei diminta untuk penerjemah Xiaoshan. Namun, tiba-tiba kantor polisi tersebut dibombardir oleh polis dan kawanannya. Dan Xiaoshan pun meminta Long Fei untuk membawanya kabur dari sana. Satu persatu polisi pun dihabisi dan dibantai oleh anak buah polis dan kawanannya. Saat mereka akan kabur, salah satu anak buah polis menghadangnya. Namun, Payo berusaha menghadapi orang tersebut dengan kemampuan Muay Thai-nya. Tetapi ia kewalahan dalam menghadapi anak buah polis itu. Dan untungnya, Jaka pun datang dengan santainya dan menembak anak buah polis itu dari belakang. Akhirnya Payo tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Jaka. Lalu Jaka pun meminta agar mereka segera kabur dan ia akan menghambat anak buah polis. Sementara polis dan timnya telah kehilangan jejak saat berusaha mengejar Xiaoshan. Lalu polis memerintahkan yang lain untuk segera pergi dari sana. Sementara polis sendiri akan mencari Xiaoshan. Saat perjalanan, Xun Feng menghubungi polis dan marah karena polis tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ia meminta polis untuk cepat-cepat membunuh Xiaoshan, atau ia akan menyuruh orang lain untuk membereskannya. Ketika seorang polisi datang dan akan menangkap polis, tiba-tiba Jaka datang dan menyelamatkan polis. Dan Jaka menjelaskan kenapa ia menyelamatkannya karena bahwa dia juga sedang mengejar Payo dan Long Fei. Dan Jaka menawarkan kerjasama dengan polis. Polis sempat menolak tawaran Jaka, namun Jaka berhasil membuat polis mempercayainya. Saat polis dan anak buahnya kumpul, Defraux sempat meragukan Jaka untuk kerjasama. Namun karena mereka dikejar waktu, akhirnya mereka menyetujui rencana Jaka. Dan Jaka mengatakan bahwa Xiaoshan adalah orang Cina dan satu-satunya tempat dia akan pergi adalah ke kedutaan Cina. Scenes beralih di mana saat Payo, Long Fei, dan Xiaoshan akan menuju ke kedutaan Cina. Dan tiba-tiba jalan yang mereka lalui telah diblokir. Xiaoshan pun menelpon anak buahnya menanyakan apa yang terjadi di kedutaan. Dan ia mengatakan bahwa ada ancaman bom di kedutaan sehingga jalan di daerah tersebut ditutup. Di situ, Long Fei merasa ada yang aneh, dan benar saja mereka disergap oleh anak buah polis. Namun mereka berhasil kabur, lalu mereka menyusun rencana selanjutnya. Xiaoshan pun berkata bahwa mereka akan terus mengejarnya, dan satu-satunya cara adalah dengan menghadapinya. Dan Payo berencana untuk menjadikan Xiaoshan sebagai umpan, lalu ia pun menelpon polis untuk melakukan pertukaran. Dengan menawarkan $100.000, maka Payo akan menyerahkan Xiaoshan ke mereka. Polis pun setuju dengan tawaran itu. Namun, Defraux sempat menentangnya karena ia yakin itu semua adalah jebakan. Tetapi polis berusaha meyakinkannya bahwa dia juga akan menjebak mereka. Lalu polis meminta Defraux menyewa beberapa orang penembak untuk menjebak mereka. Polis merasa ia akan menang dengan rencana tersebut.
Padahal musuh yang sebenarnya ada di dekat mereka yang sedang mendengarkannya, yaitu si Jaka. Adegan berpindah di mana Payo yang sedang mencari senjata dari beberapa kenalannya. Dan setelah itu mereka bertiga menuju tempat yang telah disepakati. Namun Payo sudah tahu rencana mereka, sehingga ia berpisah dari Long Fei dan Xiao Xian. Dan ketika Long Fei sedang membuat kesepakatan dengan polis, sementara Payo membunuh satu persatu anak buah polis. Lalu dari belakang Payo mencoba menembak polis, dan disinilah mereka mulai berpencar dan saling berhadapan satu sama lain. Jaka pun melawan Devrox dengan tangan kosong, namun Devrox yang terlalu kuat sehingga membuat Jaka kewalahan. Di sisi lain, Long Fei yang bertarung dengan Joy, ia dengan sangat mudah mengalahkannya, hingga akhirnya Joy pun berhasil dihabisi oleh Long Fei. Lalu ia datang membantu Jaka untuk membunuh Devrox, dan akhirnya Devrox pun berhasil dikalahkan oleh mereka. Lalu Long Fei pergi mencari Xiao Shan, sedangkan Jaka menelpon kedutaan Cina untuk meminta bantuan dan memberitahu di mana lokasi mereka saat itu. Sementara Payo yang terlihat babak belur saat menghadapi Collins, Jaka pun datang untuk membantunya. Namun, walaupun mereka berdua melawannya, mereka tidak mampu mengimbangi Collins yang terlalu kuat dan mereka berdua sempat terkapar. Tetapi Payo yang bangkit setelah minum obat kuat Kuku Bima Energi membuatnya roso, dan mereka pun terus melawan Collins. Hingga akhirnya Collins pun terbunuh dan berhasil mereka kalahkan. Mereka semua berhasil selamat dan bantuan pun seketika datang. Polisi juga berhasil menangkap Su Feng yang merupakan dalang dari semua itu. Setelah kejadian itu, mereka pun pulang dan memulai kehidupan baru di mana Jaka, Long Fei, dan Payo menjadi bakul tahu bulat, sementara Xiao Shan menjajakan serabi lempitnya. Dan film pun tamat.